Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Rahasia Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Star FM di Jalan AMT Lama Penyambungan Pagi Madinah Pagi. Sahabat Star FM, bersama saya Cia Sibun menemani kamu semuanya. Kita di program spesial Ruang MUI Madinah. Seperti biasa sahabat Star FM, setiap Selasa kita hadirkan Ruang MUI Madinah dengan narasumber yang berbeda dan juga tema yang berbeda yang kita angkat setiap minggunya. Dan untuk edisi hari ini tema kita mengenai kiat sukses menjadi orang tua yang soleh, dan ini tema yang sangat relate banget buat kita semuanya, apalagi buat orang tua. Dan di sini sudah hadir narasumber yang luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita di sini sahabat Star FM. Dan di acara ini sahabat Star FM, kamu boleh bergabung bersama kami, boleh bertanya seputar temanya mengenai kiat sukses menjadi orang tua yang soleh di line telepon kita di 081165811026 dan SMS WhatsApp-nya di 081291721177. Dan kamu juga bisa mendengarkan kami melalui live streaming kami di www.starfmmadinah.com. Untuk live Facebooknya sahabat Star FM, sekarang boleh bergabung langsung di Radio Star 102,6 FM Penyambungan. Sedangkan untuk Instagramnya di Radio Star 102,6 FM, dan YouTube channel kita bisa tonton ulang kembali nanti program kita ini di Star FM News Channel. Baiklah sahabat Star FM, kita sapa dulu beliau sebelum kita masuk ke temanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustazah ini? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah ya. Tadi nyampe di radio aman, nggak ada kendala ya? Aman. Nggak sampai pakai Google Map ya kan Ustazah? Betul. Gampang dicari. Ya gampang dicari. Gak perlu Google Map ya. Iya, strategis ya Ustazah. Baiklah, mengenai tema kita hari ini, kiat sukses menjadi orang tua yang soleh. Kenapa bisa Ustazah mengangkat tema kita ini? Kayaknya lagi happening ya. Iya. Setelah child free, muncullah masalah-masalah baru, orang tua yang tidak mau melahirkan anak child free, karena susah menjadi orang tua yang soleh itu. Nah, makanya kita angkat tema-tema ini berlatar belakang dari 3 penyakit orang tua zaman now. Yang pertama, bagaimana mungkin anaknya soleh sementara orang tuanya belum soleh. Yang kedua, orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sekolah umum, jadi donatur yang besar mampu, tapi untuk menyekolahkan anaknya di pendidikan agama jadi kaum duafa. Tiba-tiba miskin dia. Kebalikannya ya. Untuk iuran MDA mikir, pelit. Untuk sekolah-sekolah agama pokoknya tiba-tiba jadi pelit, jadi kikir. Uangnya nggak ada. Makanya kita mengangkat tema ini. Nah, betul. Yang terakhir, banyak orang tua yang meninggalkan anaknya di rumah. Jadi anaknya merasa yatim piatu, tidak ada peran ayah dan ibunya. Orang tuanya sibuk bekerja di luar, jadi meninggalkan peran kewajiban orang tua. Padahal itu sangat penting sekali. Nah, betul. Ini karena viralnya yang kemarin yang child free, katanya dia jadi tua atau bagaimana merusak skincare, merusak penampilan ibunya. Padahal dia juga seorang anak. Iya, jelas. Bingung saya tuh. Saya juga bingung itu kenapa. Bersekte itu ya, bisa kita bilang sekte kan, aliran itu. Tidak mau menjadi orang tua karena beratnya beban menjadi orang tua. Penting kita bahas ini ya. Nah, makanya diangkat ini sahabat Star FM, apalagi khusus buat ibu-ibunya, bapaknya juga sih, nggak harus ibunya aja ya. Peran kedua. Bagaimana peran orang tua ini untuk anak-anaknya. Nah, menarik sekali nih sahabat Star FM. Ini saja mungkin ya, langsung saja ya Ustazah ya. Karena untuk itu yang saking beratnya jadi orang itu, gimana sih Ustazah kiat-kiatnya untuk menjadi orang tua yang soleh itu? Apalagi zaman sekarang ini, tahulah kita gimana ya. Lebih berat tantangannya. Kalau orang tua zaman dulu itu hanya pergi berkebun, kalau sekarang itu tantangannya gadget digital. Di rumah pun bisa diakses. Cara mendiamkan anak cukup dengan diberi gadget. Sudah aman. Padahal yang dicerna sama anaknya belum tentu sesuai dengan umurnya. Lebih berat tantangannya. Oke, kita bahas langsung ini. Iya, boleh Ustazah, langsung saja Ustaz. Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
zaman saya mungkin jangan dibilang ustazah ya, narasumber aja ya, Irma Sani Daulay. Saya dosen bahasa dan sastra Arab di Stain Mandailing Natal. Kebetulan qadarullahnya, takdir Allahnya, Allah amanahkan kepada saya 4 orang putra putri, 2 putri dan 2 putra. Lengkap ya. Nah iya. Jadi kalau secara ijazah mungkin tidak ada orang tua yang soleh ya. Tapi ya bagaimana kiat-kiatnya? Karena kita udah banyak mendengar sekarang seminar-seminar parenting mengenai kiat-kiat menjadi orang tua yang sukses, orang tua yang bijaksana, orang tua yang baik, banyak lah macamnya ya kan. Sementara dari zaman Rasulullah sebenarnya sudah Rasulullah ajarkan bagaimana mendidik anak itu. Ada golden age, 0 sampai 3, ada yang bilang 0 sampai 7, masa-masa otaknya. Nah, masa-masa keemasan. Bagaimana anak-anak itu kalau kita ajarkan amma yatasaalun 10 kali itu langsung lengket di otaknya. Iya, langsung hafal. Hafal. Buktinya Shopee itu ya, iklan Shopee itu kan, Shopee pipi. Umur 3 tahun itu udah hafal anak. Bayangkan, karena itu terus diputar kan di TV. Itu pas banget itu. Bener. Shopee pipi atau Lazada atau Tokopedia. Iklan ya Bu. Nah, iklan itu kan incarannya itu kan sebentar aja langsung nyangkut di otak anak-anak. Nah, bagaimana Golden Egg ini dikendalikan oleh ibu sebagai Madrasatul Ula, sebagai kepala sekolahnya, kemudian ayah sebagai pengelola yayasan. Pengelola yayasan ini banyak ya kan, memberi materi, yang ngatur keuangan semua rumah tangga itu dari ayah. Jadi harus dua-duanya berperan penting. Nah, disinilah kita belajar secara Islam bagaimana cara menjadi orang tua yang soleh. Yang pertama yang perlu kita tekankan adalah bahwasanya kita tidak hidup sesuai dengan zamannya anak kita. Jadi tidak sama dengan yang tolak dulu. Ukurnya tidak sama, kemampuannya itu berbeda. Kalau saya dulu kayaknya hafal juz 30 itu aliyah, SMP kayaknya. Kalau anak-anak sekarang enggak. Umur 6 tahun itu udah banyak yang hafal juz 30. Udah banyak yang hafal juz 28, juz 29. Bahkan ada yang umur 6 tahun udah hafal 15 juz. Musa itu ya, kita ketahui Musa itu kan. Tahfiz itu kemarin yang muncul. Salah satu jebolan tahfiz. Nah, jebolan tahfiz itu orang tuanya mengharamkan gadget dan TV. Akhirnya anaknya sekarang udah hafal Al-Quran dan ribuan hadis. Jadi jangan samakan kemampuan kita dengan anak kita. Tolak ukurnya itu tidak sama. Bisa jadi anak kita lebih. Nah, ini lagi satu lagi ini yang perlu diperhatikan. Perempuan dan laki-laki itu beda. Anak perempuan dan laki-laki itu beda kemampuannya. Cara mendidiknya cara beda memperlakukannya juga beda. Kalau saya alhamdulillah anak yang pertama itu perempuan. Jadi ketika di mobil itu diputar-putar murotal, itu langsung nyangkut 1 sampai 10 ayat. Begitu juga dengan anak kedua. Nyangkut itu. Ketika saya mengajarkan talaki model menghafal Al-Qur'an dengan kakaknya misalnya amma yatasaalun anin nabail azim. Coba ulang lagi, Nak. Itu 1-2 yang perempuan tuh nyangkut. Tapi beda dengan anak nomor 3 dan 4. Itu laki-laki. Laki-laki duanya ya. Lebih ekstra. Lebih parah. Harus gitu lebih sabar. Lebih sabar, lebih ekstra, lebih harus mamanya lebih jadi nenek lampir. Nah, gitulah istilahnya kan. Cara mendidiknya mendidiknya lebih nenek lampir daripada ke kakak-kakaknya. Lebih ekstrim. Nah, otaknya memang beda kan. Otaknya lebih nyangkut yang perempuan daripada yang laki-laki. Kalau yang laki-laki itu perlu dijelaskan misalnya, Dek, juz 30 itu tentang kiamat, Dek. Jadi memang harus kita hafal, Dek, tentang kiamat. Allah bilang nanti akan ada berita besar, gunung-gunung bergulung. Nah, biar dia tertarik gitu ya. Nah, ya kayak animasi dulu ya kan. Jadi baru dia nyambung. Oh iya, bahasa Arabnya tuh gini. Gunung-gunung digulung-gulung. Tiangnya langit ini ada tiang-tiang penegaknya, kemudian runtuh. Nah, gitu jadi lebih berarti dia harus muncul lagi. Harus kreatif sebagai ibunya harus kreatif memang. Nah, itu jadi yang poin pertama ya. Jadi tolak ukurnya tuh jangan disamakan. Jangan disamakan kemampuan kita dulu sebagai orang tua dengan anak yang zaman sekarang.
Karena Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwasanya ajarilah anak-anakmu karena mereka diciptakan tidak sesuai dengan zamanmu. Iya. Udah dikatakan oleh sahabat kan, Ali bin Abi Thalib. Itu udah menjadi catatan untuk kita sendiri. Jadi kalau zaman sekarang itu anak saya kebetulan yang pertama itu sedang masa puber-pubernya. Jadi kalau orang tua zaman dulu mungkin menegurnya dengan tegas. Iya. Kalau saya ingat dulu masa-masa puber itu kalau ditegur nggak boleh pacaran itu mengurung diri dalam kamar misalnya kan. Oh gitu. Ya, iya, 2 minggu nggak keluar gitu. Meraju. Nah, meraju. Ya. Kalau orang anak gadis sekarang tuh nggak boleh begitu. Harus ada pendekatan hati ke hati. Iya. Harus ada percakapan 4 mata. Harus disampaikan bahwasanya Umi adalah orang satu-satunya yang berhak kamu percayai. Nggak ada lagi orang lain yang bisa kamu percaya kecuali Umi dan Abi. Apapun masalahmu, apapun yang sedang kamu alami, ceritakan semuanya ke Umi. Itu yang pertama kita sampaikan ke anak-anak. Jadi dijadikan teman curhat, terbuka, betul, terbuka untuk bercerita. Baik, ini sangat menarik sekali sahabat Star FM karena ini sangat sesuai dengan kehidupan kita yang sekarang. Tapi nanti kita lanjutkan kembali, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang MUI Madinah.